adik-adik. Hobi saya traveling, Dek. Yang paling jauh saya tualang ke Makassar, Lombok, Bali. Kemudian yang paling terjauh itu di Beijing, Cina, itu 2017, adik-adik semua ya. Waktu itu ini bukan bermaksud sombong, riak ya, tapi memberi motivasi adik-adik semua. Seperti itu, Dek. Nah, waktu 2017, Mbak Jiri mendapatkan kehormatan dari Kemendikbud untuk mengikuti program short benchmarking di Beijing. Itu ada 3 minggu, Dek, di sana. Pokoknya dimanjak-manjain sama Kemendikbud. Di sana belajar beraneka rupa di Cina ya. Jadi tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina waktu itu kan. Artinya apa, Dek? Artinya kita harus banyak bersyukur. Karena apa? Kehidupan di Indonesia sangat jauh lebih baik, lebih menyenangkan, lebih indah daripada di sana, Dek. Itu. Nah, pada pagi hari ini Mbak Jiri akan coba share screen untuk memulai sharing best practice yang sudah saya buat. Nah, jadi semua di pembelajaran yang saat ini Mbak Jiri lakukan itu agak berbeda dengan guru lainnya. Walaupun guru di tempat lain melakukan hal yang sama, tapi di SMA-nya Mbak Jiri ini masih merupakan hal yang baru seperti itu. Nah, Mbak Jiri di sini mencoba mengembangkan sebuah produk itu berbasis Android. Nanti adik-adik semua akan Mbak Jiri ajarkan cara yang paling mudah untuk membuat supaya produk media pembelajaran itu nantinya bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. Karena di era yang saat ini terjadi, menurut Pak Juhadi ya, di era VUCA ini, era ketidakpastian itu menuntut guru dan peserta didik serta semua individu untuk berubah. Karena pada dasarnya Mbak Jiri basicnya sosiologi ya, jadi perubahan sosial, perubahan budaya itu selalu melekat dan selalu hadir setiap saat, tanpa diduga, tanpa dinyana, seperti itu. Nah, tahun 2018, jadi semua, Mbak Jiri mengikuti sebuah perlombaan di Kemendikbud ya. Waktu itu 2018 itu belum ada corona. Mbak Jiri membuat sebuah produk sudah berbasis Android, adik-adik semua. Tapi karena waktu itu ada ya miskomunikasi antara peserta dengan dewan juri, karena dewan juri ini tidak paham yang saya maksudkan adalah media pembelajaran yang bisa digenggam seperti itu. Jadi Mbak Jiri hanya mendapatkan terbaik ketiga. Begitu adik-adik. Nah, untuk pengalaman yang sudah Mbak Jiri lakukan, ternyata memang sudah banyak yang mengembangkan aplikasi ini, adik-adik semua ya. Tapi adik-adik juga perlu tahu, ini adalah media yang sangat memungkinkan yang digemari pada saat ini. Oke, saya akan share screen saya. Sudah muncul adik-adik semua? Ini saya diberi waktu berapa, Mas moderator? Mungkin kira-kira setengah jam, Bu. Oh, setengah jam. Yeah. Oke. Ya, baiklah. Oke, judul dari sharing saya pada pagi hari ini yaitu belajar asik dengan SAC. Nah, kebetulan Mbak Jiri juga merupakan salah satu fasilitator untuk instruktur di Jawa Tengah ya pada kegiatan Dolmen dengan pembuatan media pembelajaran berbasis aplikasi seperti itu. Mbak Jiri menggunakan Smart App Creation. Sebelumnya adik-adik semua pernah mendengar SAC atau SAC ini? Oke, saya akan polling. Oke. Kalau belum, nanti akan kita coba untuk belajar bersama-sama seperti itu ya. Oke, suara saya sudah terdengar dengan jelas, Dek. Cek 1 2 3 dicoba, sudah dengar ya? Sudah. Oke, sip lah kalau begitu. Nah, ini tadi perkenalannya sudah ya.
Untuk ini nggak bermaksud teriak lagi nih, saya tampilkan di sini untuk prestasi medali emas Olimpiade 2016, kemudian the best perform Olimpiade juga tahun 2016, penghargaan short course tadi sudah disampaikan. Untuk medali perak Olimpiade, untuk yang 2016 ini mapelnya sosiologi, untuk yang nomor 4 ini mapelnya antropologi. Jadi untuk mapel antropologi mendapatkan medali perak. Kemudian terbaik 3 simposium, terbaik kedua PKG Nasional P4TK, kemudian kemarin mendapatkan medali perunggu di ajang Guru Limpik 2020. Nah, ini passionnya Mbak Jerry, antara lain itu menyukai kegiatan yang memacu adrenalin ya, salah satunya adalah perlombaan, naik gunung, seperti itu. Nah, kita mulai dari pembelajaran kita. Apa sih itu SAC? Karena tadi kalian bilang adalah belum mendengar SAC. Sebenarnya sudah banyak adik-adik di YouTube untuk tutorial SAC itu sendiri. Tapi mesti kalian bingung, saya mendapatkan aplikasinya dari mana? Seperti itu kan. Nah, nanti akan Mbak Ciri share cara untuk instalasinya, kemudian linknya, semuanya sudah Mbak Ciri kasihkan, sudah Mbak Ciri persiapkan, mohon maaf ya, sudah Mbak Ciri persiapkan untuk aset-asetnya, sudah juga Mbak Ciri siapkan untuk adik-adik semua. Oke, adik-adik, SAC itu apa? SAC itu merupakan suatu tools yang sangat colorful, powerful untuk membuat media pembelajaran atau konten multimedia interaktif yang bisa dijalankan dengan sistem dan device seperti smartphone, Android, iOS, PC Windows ya, kemudian web browser HTML5. Nah, ini untuk linknya nanti akan Mbak Ciri share ya. Ini linknya nanti cara menginstalkan sangat mudah, tinggal di next, finish, seperti itu. Nah, ini I agree dulu. Setelah di I agree, next, seperti biasa lah, seperti itu ya adik-adik. Nah, ini untuk instalasinya, sudah ada tutorialnya, nanti langsung Mbak Ciri bagikan. Nah, adik-adik setelah diinstal untuk aplikasi ini ya, nanti akan muncul gambar Smartup Creation 3. Smartup Creator 3. Nah, adik-adik cukup memasukkan emailnya, kemudian free trial 30 hari. Nah, trialnya di sini hanya 30 hari adik-adik. Kalau berbayar pun bisa, tapi satu orangnya untuk guru itu dikenai biaya untuk administrasi pembelian lisensi itu sekitar 1.750.000. Tapi karena adik-adik baru belajar tarafnya, cukup menggunakan free trial 30 hari adik-adik. Nanti di akhir session akan Mbak Ciri tunjukkan untuk aplikasi yang sudah Mbak Ciri buat ya. Nah, untuk tampilan awalnya itu seperti ini adik-adik. Untuk aspek rasio itu width sama height-nya itu tidak usah disesuaikan lagi, langsung di-submit. Tapi terlebih dahulu kalian pilih, di sini ada menu pilihan, akan diaplikasikan di mana SAC ini, seperti itu kan. Ada iPad Retina, iPad Pro, kalian cukup pilih yang Android phone, karena nanti media pembelajaran ini kan digunakan di smartphone atau di handphone. Kemudian setelah klik Android phone, width sama height-nya diabaikan saja, tidak usah disesuaikan. Nanti ini setelannya sudah setelan HP Android kita masing-masing ya. Kemudian di submit. Oke, sangat mudah kan? Nah, adik-adik, untuk bagian atas, dalam hal ini adalah ini ya, edit, insert itu adalah main menunya. Kemudian di samping ini, start page, ini namanya adalah bagian kiri atau navigasi. Kemudian di sebelah kanan itu ada properti. Kemudian yang di tengah ini namanya adalah konten areanya. Nanti akan kita beri gambar-gambar. Nah, sebelumnya ini adalah gambaran dulu adik-adik, nanti baru prakteknya ya. Ini Mbak Ciri percepat.
Nah, ini cara pembuatan sectionnya. Ini sangat mudah sekali adik-adik ya. Mbak Ciri mengajarinya dari hal yang paling gampang dulu. Untuk sebelumnya, Mbak Ciri tanya dulu, untuk latensi dari monitornya sudah terlihat belum ya ini? Apa itu namanya? Layar yang Mbak Ciri share-kan ini sudah terlihat dengan jelas? Ya. Atau masih pending? Jelas ya? Sudah jelas, Bu. Sinyalnya juga bagus. Oke. Nah, ini kita sesuaikan dulu untuk start page yang di bagian kiri di kolom navigasi ini ya. Start page ini tidak bisa diapa-apakan. Ya, ini memang untuk tampilan awalnya saja. Ketika jreng itu yang muncul ada start page. Kemudian untuk default section ini kalian sesuaikan adik-adik semua nantinya. Default section ini biasanya akan mencangkup 5 atau 6 hal. Yang pertama itu nanti adalah menu home, kemudian ada KD, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada materinya apa, kemudian evaluasinya, referensi, kemudian developer. Jadi nanti untuk default section kalian akan membuat sekitar 5 atau 6 slide. Gitu. Kalau ini tampilannya seperti PowerPoint ini sebenarnya, Dek. Tapi bedanya nanti di sini ada hal-hal yang membedakan ya. Di situ ada hotspot, ada kalau animasinya sama. Nah, itu seperti itu, Dek. Nah, kita buat dulu default section dengan cara klik kanan, kemudian new section. Oke, ini saya percepat. Oke. Kemudian jangan lupa untuk default section ini, kalian klik kanan, kemudian kalian rubah namanya. Nah, supaya tampilannya menarik adik-adik semua, SAC ini perlu kalian beri background, supaya tidak putih polos seperti itu. Kalian bisa download wallpaper, tapi nanti jadi sudah menyiapkan sih, tapi sederhana ya. Kalian sesuaikan dengan materi kalian saja. Untuk background-backgroundnya, untuk image-image yang akan kalian masukkan, untuk audionya, seperti itu. Oke, sampai sini sudah muncul gambaran belum ya di adik-adik semua? Nantinya itu seperti apa sih Mbak hasilnya? Atau saya munculkan dulu produk yang sudah saya buat? Sudah ada gambaran belum ini? Silahkan direspon. Mudeng atau enggak? Pak Jadi masih ada enggak ya, Dek? Pak Juwadi sudah keluar, Bu. Oh, sudah keluar. Lah berarti ini enak lah, Dek kan leluasa kalau nggak ada dosennya. Oke, kita santai aja, Dek. Saya munculkan dulu ya untuk ini saya ya. Apa itu namanya? Untuk SAC yang sudah saya buat. Bentar, ini saya siapkan dulu. Kalau ada pertanyaan, Mas, siapa tadi saya lupa? Mas Dika, Bu, moderatornya. Oke, Mas Dika. Oke. Bentar, ini kok. Ya. Nah, sebentar. Ini nambahkannya gimana, Dek? Ini, Dek. Bentar. Kok nggak muncul ini? Oke, sudah muncul. Share screen-nya sudah stop, Dek? Share screen-nya sudah saya aktifkan, Bu. Oh, sudah diaktifkan dari tadi. Oke, sebentar, ini berarti saya membutuhkan mirroring. Scan. Saya kok lupa ya namanya apa ya. Pencerminan itu apa Dek namanya, Dek? Yang untuk di HP itu loh. Aku kok lupa ya, Dek ya. Sebentar. Kalau di HP itu namanya yang untuk mirroring itu apa, Dek namanya, Dek? Saya kok lupa ya. Coba yang lain. Yes. Nah. Adik mahasiswa barangkali tahu. Screen mirror. Screen mirror. Iya. Screen mirror. Screen mirror ini fungsinya jadi ya untuk memunculkan hal yang sama di desktop kita dengan di HP Android kita. Oke, ini baru proses ya.
Oke, ini saya scan dulu. Sabar ya. Cekrik. Iya, Oke. Bu. Sudah direkod belum, Mas? Direkod loh ini. Sudah, Bu. Sudah saya record. Oke. Penting sekali soalnya. Oh iya, no. Sudah muncul ini. Sudah ini tampilannya jadi ya, oke, saya apa namanya? Saya coba ini ya, share screen lagi ya. Sudah saya screen lagi. Bisa enggak, Dik? Nah, sudah masuk Bisa, screen Bu. mirror. Bisa, Bu. Oke, sudah muncul screen mirror saya ya. Nah, Ya. ini yang saya aplikasikan, yang saya geser-geser di HP ini tergeser juga. Nah, fungsinya seperti itu. Sama di Smart TV juga seperti itu kan. Nah, ini produk saya, ini ada Sosiologiku yang ada lingkarannya ini produk saya. Kemudian di sini juga ada ethnic contest. Di sini. Ini yang saya munculkan yang mana dulu ini? Ini permainan wajib saya ya, Candy Crush. Kalau sedang mumet gitu, apalagi mahasiswa seperti kalian ya, itu perlu game-game penyeimbang otak kanan, otak kiri. Yang Sosiologiku dulu ya. Iya, Bu. Sudah munculkah? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Suaranya feedback enggak? Ini cara mengecilkan, membesarkan volumenya lewat handphone kita. Ini sengaja saya kasih musik supaya rileks ya. Ini musiknya ini untuk musik itu ada yang suka, ada yang enggak. Jadi ini coba saya mainkan dulu ya. Nah, di sini ada video, Dek. Dan juga ada kata-kata mutiara. Jika kita tidak berubah, maka kita akan kalah. Kalimat motivasi tersebut mengandung konsekuensi terhadap diri kita untuk melakukan perubahan agar menang. Menang menghadapi perubahan dunia yang saat ini terjadi. Tentu saja di era VUCA, era ketidakpastian. Pernah mendengar ya era VUCA ya? Ini di sini ada video, akan saya mainkan videonya. Nah, ini saya cukupkan saja untuk videonya. Nah, aduh, oke. Ini tampilan dari menu home, Dek. Jadi sama mekanismenya ya, itu seperti hyperlink. Tapi bedanya di sini bisa diinteraksikan menggunakan handphone kita. Jadi tidak ngeklik start, ngeklik ini menggunakan mouse, tapi menggunakan Android kita. Ini untuk musik, ini saya off-kan saja. Nah, jadi di sini tidak ada musik. Di sini ada menu start. Menu start ini adalah yang tadi, page, start page tadi ya. Kemudian kompetensi dasar, materi, evaluasi, developer. Perlu juga kalian tambahin di sini nanti referensi. Nah, sampai di sini nyandak enggak? Kira-kira adik-adik. Iya mau, kok iso dadi ngono yong. Nanti akan Mbak Jiri cara yang paling mudah yaitu yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, sudah Mbak Jiri persiapkan semua. Jadi biar adik-adik ini ada gambaran dulu, makanya saya munculkan untuk produk saya. Ini kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya, ini kalau di tampilan di desktop, itu agak ngeblur ya Dek tulisannya. Karena ini memang settingannya untuk settingan handphone. Jadi tulisannya memang terlihat jelas di sini, tapi untuk tampilan di desktop kan kalau diperbesar memang nggak ngeblur. Kemudian kita swipe itu kita geser. Oke, dari bawah itu ada gambar rumah kecil itu.
di bawahnya dampak perubahan sosial terhadap kesenjangan itu, kita tekan tombol itu, nanti munculnya adalah di menu home lagi. Kemudian untuk materinya, ini materinya, perubahan sosial adalah perubahan ini. Seperti itu. Kemudian kita geser. Ini sebenarnya produk yang Mbak Jerry buat, ini juga relatif ya, Dek. Ini kalau menurut saya ini cukup memenuhi apa yang akan saya sampaikan kepada peserta didik saya. Tapi juga pembuatannya disesuaikan dengan imajinasi adik-adik semua nantinya. Apa sih yang akan saya masukkan di sini, nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, saya percepat karena waktunya ya, Dik ya. Nah, ini yang digambar itu merupakan infografis, jadi perlu ada infografis. Nah, adik-adik semua di sini nanti yang berperan itu adalah audio. Jadi adik-adik juga persiapkan audio. Misalkan adik-adik hanya menampilkan gambar, tapi untuk faktor internal merupakan faktor perubahan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Nah, itu bisa menggunakan audio. Kemudian perubahan itu meliputi satu aspek demografi, aspek ini seperti itu ganti saja dengan audio. Jadi adik-adik tinggal menampilkan gambar, kemudian juga ada suara-suara yang adik-adik memasukkan suara adik-adik sendiri, itu lebih kebanggaan tersendiri, karena suaranya yang akan didengar ke peserta didikmu nantinya. Oh ya, ini untuk jurusannya, itu jurusan pendidikan geografi ya? Betul. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, di sekolahnya Mbak Jerry itu guru geografinya itu hanya satu. Memang kebutuhan untuk guru geografi itu masih banyak peluang adik-adik kalau di sekolahan ya. Ini kita geser lagi. Ini untuk materinya Mbak Jerry percepat saja. Nah, ini bisa swipe, ini ya menggunakan swipe, atau nanti adik-adik juga bisa menggunakan button. Nanti sudah Mbak Jerry siapkan semua. Nanti di detik-detik terakhir, Mas, tolong diingatkan ya, untuk 5 menit terakhir nanti akan praktek kita ya, untuk mengganti background, memasukkan audio, video, seperti itu. 5 menit cukup nggak ya? Ya, 7 menit deh. Ini masih 15 menit. Oh, masih 15, oke. Yeah. Oke. Jadi itu kalau ngajar santai, jadi kalau terburu waktu gini, bingungi Dewi. Oke, kita kembali lagi ke evaluasi sekarang. Ini evaluasinya menjodohkan, Dek, seperti zaman kita kecil. Jadi kita tekan saja dari penemuan baru ke bawah. Untuk konflik, nah seperti ini hanya menjodohkan. Oke, next. Budaya asing, bencana yang saat ini sedang terjadi, social distancing. Nah, ini misalkan perubahan sosial. Ini interaksinya, Dek, kalau kita mengeklik ABCD yang ada di bawah, angka 0 itu akan berubah. Misalkan untuk pertanyaan nomor 1 jawabannya C. Nah, angkanya akan berubah. Ini sangat cocok sekali evaluasi ini untuk belajar mandiri, karena dia akan mengetahui potensinya. Oh ya, jawaban saya ternyata salah. Jawaban yang benar apa? Perubahan sosial berbentuk revolusi, berarti ini perubahan yang sangat cepat sekali. Hilangnya budaya gotong royong karena pengaruh budaya kota. Perubahan pola. Kita jawab ngawur saja ya, misalkan kita jawab B. Nah, karena jawab ngawur tadi itu ketepaan salah, maka angkanya juga tidak berubah di adik semua. Seperti itu. Kemudian ini misalkan contoh karakteristik perubahan sosial. Misalkan kita jawab ngawur lagi E. Oh, ternyata kita jawab ngawur benar. Angkanya juga berubah. Oke, seperti itu ya. Sampai sini sudah ada gambaran-gambaran ya. Nah, ini saya jawab ngawur semua supaya cepat ya. Ciri-ciri perubahan sosial. Nah, misalkan kita jawab ngawur saja ini langsung biar cepat ya, biar cepat selesai. Oke. Kemudian ini faktor internal perubahan sosial. Internal berarti Lucy duduk baru konflik. Lucy duduk baru konflik berarti skor saya adalah 40. Nah, di sini peserta didik bisa melihat untuk skornya. Kemudian untuk tugas, ini salah satu bentuk dari
taksonomi Bloom. Dalam hal ini adalah C4, C5, C6 karena ini adalah fungsinya untuk menganalisis, mengevaluasi dan juga meng-create ya. Di sini ada penugasan. Nah, ini untuk penugasan ini jawabannya dikirim melalui WA BJ. Ini nomornya 0810 semua di sana ya. Nah, maksudnya apa adik-adik semua? Karena untuk interaksi yang ada di smartphone kita itu tidak bisa mengirim. Tidak bisa mengirimkan. Jadi hanya bisa diinstal kemudian kita mainkan seperti itu. Tidak bisa pengiriman penugasan seperti itu tidak bisa adik-adik. Oke, kita kembali ke sini. Evaluasi sudah materi, kemudian kita ke developer. Oke, hanya seperti itu. Sangat simpel sekali adik-adik ya. Ini untuk yang pertama. Kemudian ini kalau yang ini itu namanya ethnic contest. Jadi pembelajaran itu tidak melulu menggunakan teknologi yang canggih adik-adik. Pada awalnya sebelum Mbak Jiri membuat ethnic contest game dalam versi Android, Mbak Jiri membuatnya dalam versi konvensional dulu, menggunakan kertas yang dibolak-balik. Oke, ini akan kita coba ya, kita mulai. Nah, awalnya angka 1 sampai 20 itu hanya tertulis di kertas. Kemudian kertas itu bisa dibolak-balik. Dan kertas yang dibolak-balik itu nantinya akan berisi soal-soal. Karena ini sifatnya game ya. Misalkan kita contoh yang nomor 1. Kita klik nomor 1. Sebagian ini adalah istilahnya itu pancingannya, persepsinya ya. Jawa Tengah itu merupakan ini. Kemudian di bawah itu ada tanda tanya, kita klik, akan muncul pertanyaan. Sebutkan bahasa mayoritas yang digunakan di Pulau Jawa. Misalkan kita klik Kromo Inggil. Sebenarnya ini benar deh, untuk bahasa Ngoko, Kromo Inggil, Kromo Alus itu kalau diklik tiga-tiganya, diklik A benar, B benar, C benar. Kita coba ya. Nah, akan muncul orang dengan membawa barcode di sana. Nah, barcode ini kita scan deh menggunakan QR code. Kita scan. Lalu nanti akan muncul tulisan atau huruf-huruf yang akan disatukan. Jadi di sini nanti akan ada 20 huruf di sana. Oke, itu dulu nanti biar kalian nggak bingung ya. Oke, ini gambar saya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu kah? Silahkan Mas, mengenai media-media ini. Silakan. Sebelum Mbak Jiri lanjutkan ke praktek pembuatan yang SAC tadi. Ya. Silakan adik-adik semua kalau ada pertanyaan terkait yang sudah dijelaskan Bu Jeri. Mumpung Permisi, beliau ada. Ya. Saya mau bertanya. Fatimah. Ya. Ya, silakan Dek. Saya sebenarnya mana ini orangnya? Oh ya. Fatimah. Fatimah Nur. Iya, Bu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya untuk dari aplikasi yang materi sosiologi tersebut. Nah, Iya. di situ kan cuma ada satu materi, ibaratnya satu KD seperti itu. Nah, apakah bisa dikembangkan untuk menjadi beberapa materi seperti itu, Bu? Oh, tidak hanya beberapa materi, Dek. Fatimah, langsung saya jawab ya, Dek. Belum Ya, nggak selesai. apa-apa, Bu. Silakan dilanjutkan dulu, silakan dilanjutkan. Ya itu, jadi kalau misalkan semisal besok saya menjadi guru, jadi mau memanfaatkan itu untuk misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, seperti itu, apakah bisa, Bu? Gitu. Oh, bisa sekali. Ini sudah ada prototipenya. Untuk modelnya itu sudah Mbak Jiri kembangkan. Untuk kelas 10, 11, 12. Itu nanti untuk S3 saya. Jadi, sangat memungkinkan sekali, Dek Fatimah. Karena ini memang produknya itu nanti kan interaktif ya. Produknya interaktif, bisa dimainkan di mana saja dan kapan saja. Nah, saya, Mbak Jiri itu ingin menciptakan yang sesuai dengan style saya. Yang pertama itu passionku. Yang kedua, kalau passion kita itu berarti kan apa-apa yang ada di pikiran kita itu kita tuangkan di media itu. Seperti itu. Style gaya guru. Jadi gaya guru itu berbeda-beda. Ada yang nggak suka musik, ada yang suka musik, ada yang suka. Nah, kalau saya suka musik, saya kasih musik. Nah, kemudian untuk materi kelas 10, 11, 12
karena ini baru prototipe ya, Dek, itu saya beri 1 KD, 1 KD. Supaya apa? Supaya dalam pembuatan pengerjaannya itu terfokus, seperti itu, Dek. Nah, kalau kebanyakan langsung geradakan gitu, takutnya tidak fokus, tapi bisa, Dek. Karena aplikasi ini sangat apa itu namanya, Dek? Sangat mendukung sekali, sangat apa itu namanya, Dek? Support itu apa namanya? Saya kok lupa. Apa, Dek? Kompatibel seperti itu. Gitu, Dek Fatima. Nanti dicoba ya, tak kasih semuanya untuk file instalasi dan asetnya. Coba nanti Adik kuplak-kuplak. Nanti tak kasih cara-cara trik-triknya supaya bisa cepat jadi. Oke, gitu. Oke, terima kasih banyak, Bu. Ya, bagus. Ini di kos-kosan ya? Saya di rumah. Oh, di rumah, ya. Oke, lanjutkan. Yang ada pertanyaan lagi, silakan, Mas. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya Tolong lagi. itu ya, dibuka ya itunya ya, videonya. Ini saya khawatir nanti untuk laporan Pak Jody ya, nanti mahasiswanya hilang nggak berpisan ini. Coba itu di on-kan itu kameranya. Pada di-on-kan. Sudah tak bilang dari tadi. Nggak apa-apa, di kamar mandi nggak apa-apa, oh, sekalian tak mandiin nanti. Mungkin saya kurang galak, Bu. Mas Ahmad Naufal itu apa? Mungkin saya kurang Jadi galak. ada Pak Jody yuk galak toh ya. Jadi gini loh, Dek. Ada kalanya kita itu ya menampilkan diri. Wong Pak Jody nggak berada di forum kok. Nggak apa-apa, santai aja. Santai Mungkin saja. pada belum mandi, Bu. Kalau muridku nggak apa-apa. Tadi saya juga geradakan mandinya kok. Ini aja make up-nya nggak pakai bedak ini loh. Nani mana itu Nani? Nani belum on. Fitri Nadia ngaku ditinggalin pasar, repot iki. Ayo, mana itu gambarnya? Nani Mas Roro, Nadia, Ada Namalia, Ardan. Rayuda. Wah, ini kacau ini kalau nggak muncul mahasiswanya. Nanti tak screenshot loh ini buat laporan Pak Jody. Pada belum mandi ketahuan. Loh, Mas Ahmad Naufal loh, mesem bagusiran jamak loh. Iya. Mas Rofi, Mas Diki, wah gondrong Mas Diki ya. Oke, Mbak Jiri lanjutkan ya. Ini untuk prakteknya sekarang. Untuk praktek ya. Ini akan saya coba membuka SAT saya dulu. Wah, galak gurunya galak. Mbak Jiri galak. Tapi kalau nilai kami tidak membunuh nilai ya. Pak Jody itu juga sama, tidak membunuh nilai. Yang tidak membunuh karakter kalian dengan nilai maksudnya itu. Nah, ini akan coba saya buka SAC saya, ditunggu dulu ya. Ini yang cowok-cowok itu biasanya lebih banyak waktu karena suka ngegame ya, suka otak-atik itu sehingga pemikirannya itu juga IT banget lah. Kalau perempuan itu bisa IT, cuma kecepatan responnya itu lebih tinggi laki-laki. Biasanya gitu. Nah, ini coba Mbak Jadi buka untuk SAC-nya. Oke, ini saya lanjutkan lagi. Sembari menunggu ya, saya buka untuk PowerPoint-nya lagi. Saya screen lagi ya, Dek. Ini membukanya agak membutuhkan waktu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini sampai background tadi. Sudah muncul belum ya SAC-nya? Oh, sudah. Sudah muncul ya, Dek, untuk SAC-nya? Sudah, Bu. Kita pilih. Ini tampilan awalnya seperti ini. Kita tadi ya pilih Android phone. Ini untuk membuka yang baru ya, Android phone, kemudian submit. Karena Mbak Jiri sudah punya filenya, jadi saya akan membuka local file di direktori penyimpanan.
Filenya nanti namanya AHL, Dek. File AHL namanya. Oke, ini sudah Mbak Juli buka. Loading. Masih loading ya. Ini sebenarnya tidak terlalu berat deh untuk smartphone, untuk SAC ini. Berat kenapa? Karena memori saya sudah banyak di laptop saya, jadi lemot ini bukanya. Nah, masih proses ya, masih loading. Nah, sebelum kalian membuat SACD, yang perlu kalian siapkan itu adalah membuat flowchart. Kalian membuat seperti ini. Sebentar, saya carikan lagi. Membuat rancangan. Di materi nanti yang akan saya tampilkan apa ya? Loh, kok bola besar? Salah iki. Dek, salah, Dek. Kok bola besar ya yang muncul? Ini kemarin teman saya minta dibuatkan itu, teman olahraga minta dibuatkan aplikasi. Sebentar, flowchart-nya sudah saya sediakan di enggak yang ini. Oh. Bentar ya, saya carikan lagi ya. Dolmen. LK1. Ini nanti kalau kalian meminta untuk ini ya, instruksi bagian-bagian per part ya, cara memasukkan dari mulai instalasi sampai emulator build up APK, di sini juga sudah Mbak Jiri siapkan. Nanti kalau kalian membutuhkan bisa langsung memintanya. Sebentar, ini saya cari dulu flowchart-nya ya, biar kalian tidak bingung. LK1. Loh, kok nggak ada? Oh, nggak ada sih. Sebentar, di sini loh, LK1. LK1. Loh, kok nggak ada ya, Dek? Waduh. Sebentar. Kok tidak ada ini. Gambar kerja. Saya stop screen dulu ah. Saya carikan dulu, Dek. Biar kalian dapat gambaran nantinya. Oke, sembari Mbak Jiri mencari, silakan kalau ada pertanyaan lagi, Dek. Oh, ini sudah ketemu. Ya. Udah. Belum ada ya? Oh, ini sudah ketemu. Nanti saya kirim melalui moderator ya. Ya, siap, Bu. Ini mohon maaf ya, laptop Mbak Jiri ini banyak muatannya ya. Jadi tersendat-sendat ini. Untuk menampilkannya agak lemot. Masih berapa menit, Mas? Sekitar 7 menit, Bu. Waduh, kok cepet men ya? Coba cepet nah, Bu Bari mesti ya yo. Tesis bab 1, 2, 3. Oke, ini SAC. Filenya AHL. Dipaskan jam 9, enggak apa-apa, Bu. Oke ya. Oke. Misalkan kalian membuat SAC ini belum selesai, tapi sudah 30 hari sudah selesai. Kalian bisa
membekukan waktunya menggunakan aplikasi Cracklock ya. Kalian gunakan Cracklock untuk membekukan waktunya. Jadi karena ini waktunya 1 bulan, jadi kalian undurkan waktunya. Kalau Mbak ini saya undurkan dari 1 Januari 2020. Jadi masa aktifnya masih lama. Nanti kalau habis lagi gimana Bu? Ya kalau habis ya waktunya dibekukan lagi. Karena ini lisensinya gratisan ya kita ya, tidak berbayar. Nah, oke, ini yang sudah Mbak Jiri buat untuk LK-nya ini. Oke. Oke, silakan Nah, ini saya simpan lagi. Nah, ini Dek. Saya bukakan LK1. Ini apa sih yang akan kalian persiapkan untuk membuat media ini? Yang kalian persiapkan adalah sebentar ini loading ya, digeser belum bisa. Tuh, ngeblur ya, Dek. Nah, ini sudah muncul ini cara penginstalasiannya. Nah, yang kalian persiapkan yang pertama tuh ini, Dek. Kalian membuat peta kompetensi untuk multimedia ini. Kalian awali dari pembuatan bagian seperti ini untuk kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan Mbak Jiri munculkan adalah memahami berbagai jenis dan faktor perubahan sosial akibat dari kehidupan masyarakat ya. Indikatornya 1, siswa dapat menjelaskan pengertian perubahan sosial. 2, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. 3, ini kalian lihat di kompetensi dasar. Kalian browsing di internet untuk PIKI geografi ya, tentu saja geografi karena Mbak Jiri membuatnya sosiologi. Nah, kemudian peta materi dari perubahan sosial, karena materinya perubahan sosial, saya akan memunculkan ini, pengertiannya, faktornya, bentuknya, dan dampaknya. Saya akan memunculkan itu di aplikasi saya. Kemudian, untuk garis besar, isi media, kalian juga harus membuatnya, Dek. Ini supaya memudahkan kalian nantinya ketika membuat aplikasi tersebut. Contohnya, indikator ini yang sudah kita buat di bagian yang pertama ini tadi. Nah, indikator-indikator ini akan kita eksekusi, kita jabarkan pokok materinya apa. Ketika siswa dapat menjelaskan pengertian perubahan sosial, pokok materinya adalah pengertiannya. Kemudian media yang saya munculkan nantinya adalah gambar yang menunjukkan perubahan sosial. Kemudian ada teks yang memberikan keterangan pengertian perubahan sosial. Kemudian ada video atau audio yang berkaitan tentang perubahan sosial. Kemudian uji kompetensinya juga harus ditulis, Dek. Jadi ini merupakan alur berpikir kita supaya memudahkan kita dalam pembuatannya. Jadi tidak asal kita langsung memasukkan membuat produk itu tidak, tapi ada behind the screen-nya ya, behind the scene-nya ya. Kita membuat rancangannya dulu. Nah, siswa dapat menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial ini, kemudian ada game tebak gambar, kemudian siswa dapat menjelaskan ini. Nah, ini jabaran materinya. Jabaran materinya ini adalah apa yang nanti akan kalian masukkan di dalam aplikasi itu juga sudah tertuang di sini, Dek. Jadi nanti tinggal kopas seperti itu. Mulai dari indikator yang akan saya munculkan adalah ini. Jika kita tidak berubah, maka kita akan kalah. Kalimat ini. Itu yang ada di smartphone saya, itu sudah tervisualisasi semua di sini, Dek. Gambar yang menunjukkan perubahan. Nah, seperti ini. Ya, ada yang dikurangi gambarnya, ada yang ditambahkan jika perlu. Ini hanya semacam panduan. Kemudian untuk indikator yang kedua, materinya adalah faktor internal. Materinya adalah ini. Semuanya sudah Mbak Jiri tulis. Ini adalah infografis yang tadi sudah Mbak Jiri munculkan ya. Nah, di sini kemudian perubahan kecil ini contohnya, dan lain sebagainya. Ini kita next saja ya. Nah, ini kalau kalian mengikuti apa yang sudah saya buat di sini, maka akan gampang sekali untuk membuatnya. Nah, ini flowcard-nya, Dek. Nanti jelentrengan itu apa ya? Jelentrengan itu runtutannya.
Ketika start, kemudian ada opening, ada menu utama. Menu utama berisi yang tadi ya, ada home, KD, materi, evaluasi, developer, dan out atau keluar. Kalau keluar itu kalau di Android langsung aja di back ya. Nah, di home ini nanti berisi KD, materi, evaluasi, kemudian KD-nya ini, materinya ini, evaluasinya ini, developernya. Sudah ada di sini. Jadi gambaran umum dari aplikasi itu tertuang di sini semua deh. Gitu ya, Mas Bayu Adriansa. Ini untuk flowcard-nya. Kemudian kita menuju ke SAC-nya sekarang. Nah, ini kita praktek tipis-tipis, ya, Dek. Sudah kelihatan belum, Mas? Belum, Bu. Ya, ditunggu dulu loading. Oke, ini mohon maaf loh, ini menyita waktu kalian, tak tahan sampai jam 9. Ya, nggak apa-apa ya, Mas Ahmad Wahyu? Nggak apa-apa, Bu. Oke, papa asline. Oh, makanya Pak Jadi loh. Ya, ini masih ada waktu 6 menit, akan saya coba untuk mempraktekkan. Sudah muncul ya, Mas? Belum, Bu. Belum, masih yang tadi? Oke. Kita stop share dulu. Kita screen share lagi untuk yang prakteknya. Nah, sudah muncul kah? Proses. Ini jumlah mahasiswanya berapa, Mas Dika? Ini kalau untuk iklan sekitar 52, Bu. Semua. 52. Ini kok tinggal 49 ini? Ya, seperti itu, Bu. Nganu. Sudah muncul ya? Ya, sudah muncul, Bu. Sudah, Bu. Oke. Oke, ya. Caranya ini ya, nanti akan saya praktekkan untuk build up APK-nya. Misalkan ini produk saya. Kemudian saya beri di sini aja ya. Kita praktek satu aja. Kita new page. Nah, di sini new page. Nah, di sini kertas kosong. Kita mau memberikan background di sini. Kita cukup ke insert. Sorry, kita ke sini aja. Nah, kita ke insert background. Langsung aja klik kanan bisa. Kemudian kita pilih yang insert background. Lalu, di sini akan muncul direktori penyimpanan kita kan. Nah, ini sudah Mbak Jerry siapkan untuk perkuliahan geografi. Klik, kemudian ada aneka pernak-pernik. Nah, di sini sudah Mbak Jerry persiapkan untuk button-buttonnya, untuk background-nya. Misalkan saja kita kasih, ini background yang sederhana ya, kalian bisa menambahkan sendiri nantinya. Ini kita open. Nah, background-nya akan muncul seperti ini. Seperti ini di rametu-metu, lah ini. Kemudian kita akan memberikan perintah berupa button yang nantinya bisa untuk klik kanan, klik kiri, kita kembali ke back atau kembali ke depan ya. Itu caranya adalah klik kanan. Kita pilih image-nya dulu. Kita ke insert, image. Nah, ini kita pilih. Kita pilih untuk button-nya. Button ini untuk menggeser kanan ke kiri ya. Open. Ini agak loading memang. Kita ambil dulu yang satunya juga. Ini untuk ke sini. Oh, ini gambarnya sama ya. Baru ini. Klik kanan, kita insert. Sorry, kita insert image aja langsung.
Nah, ini button, kita sesuaikan proporsi dan posisinya ya. Fungsinya button ini nanti untuk geser kanan kiri, Dek. Kita geser ke kanan untuk next, ke kiri untuk previous. Nah, Dek, setelah kita memberikan button ini, nanti kita akan menginteraksikannya. Kita interaksikan menggunakan ini ya, Dek. Oh, sebentar, insert. Ini menghalangi pandangan mata ini. Oh, nah, kita beri hotspot dulu. Ini ya yang membedakan dengan apa itu namanya? Dengan PPT itu adalah tombol ini, Dek, hotspot ini. Hotspot ini fungsinya adalah ketika kita menyentuh di area ini saja, maka kita sesuaikan dulu untuk proporsinya juga, Dek. Maka akan mendapatkan atau kita akan memberikan perintah melalui hotspot ini. Contohnya ini ya, saya beri hotspot dulu. Hotspot ini nanti akan bisa digunakan untuk interaksi geser kanan, geser kiri di smartphone kita. Kalau nggak ada hotspotnya nggak bisa, Dek. Ini, kemudian kita klik ke ini, interaksi. Nah, di interaksi ini kita interaksikan, Dek. Kita klik touch. Sebentar, ini menghalangi pandangan ini apa? Gambaran tampilannya ini. Nah, kita klik touch. Kemudian kita pilih objek. Yang akan kita interaksikan di sini adalah di hotspot 2. Nah. Layar hotspot 2. Oke, kita beri nama dulu. Hotspot 2 ini kita beri nama ya. Misalkan next. Nah, inilah nanti ya kita pilih hotspot 2, kita klik. Kita beri nama. Nah, ini klik touch, kemudian di objek. Objeknya kok nggak ngeklik ya. Nah, ini hotspot 2. Hotspot 2. Lalu di sini ada pilihan, Dek. Bisa dilihat ada appear, hide, flip page, switch page. Kita pilih yang switch page ya untuk page selanjutnya. Ini kita klik switch page. Switch page untuk next, berarti kita pilih yang selanjutnya, yaitu sosiologi perubahan sosial di sana. Kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali. Kita submit. Oke. Jadi nanti ketika hotspot ini diklik, akan muncul perubahan sosial. Kita preview dulu. Ini diklik. Nah, maka akan muncul perubahan sosial. Kalau yang hotspot 3 ini, kita touch sentuh ya, touch objek, hotspot 3, kemudian switch page, akan muncul pilihan. Pilihannya ketika ke sini berarti ke ini ya, Dek, ke start page. Kalau ke start page berarti tidak bisa. Berarti ini tidak perlu diberikan tombol hotspot. Tidak perlu dikasih button. Buttonnya cukup 1 untuk yang ke next gitu. Cara memasukkan teks sekarang. Cara memasukkan teks ya, Dek. Ini waktunya masih nyanda enggak, Mas? Sudah lebih ya? Sebentar, ini memasukkan teks caranya adalah kalian bisa klik teks. Kita pilih yang horizontal atau vertikal, biasanya horizontal. Lalu kita sesuaikan. Misalkan tulisan ini akan kita taruh di mana, itu bisa kita misalkan di sini. Tulis saja, misalnya geografi misalkan. Kita sesuaikan untuk ukurannya dan proporsinya. Kita sesuaikan. Nah, ini yang bisa Mbak Jiri sampaikan karena keterbatasan waktu.
kalau di Jawa Tengah, Mbak Jiri memberikan tutorial ini selama kurang lebih 1,5 bulan, Dek, atau 6 kali pertemuan tiap minggu. Tapi karena ini instan, jadi ya cukup sekian dulu dari Mbak Jiri. Kalau memungkinkan ada waktu yang lebih, bisalah kita ketemu lagi untuk belajar bersama. Oke, demikian Dek pada pagi hari ini karena keterbatasan waktu ya. Mbak Jiri akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk atensinya, moderatornya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Jeri atas materi yang sudah disampaikan dan itu merupakan hal yang baru ya buat kami semua itu, dan insya Allah menginspirasi dan nanti juga bagi yang tertarik bisa dipraktekkan. Oh iya, maaf sebelumnya untuk adik-adik semua ini setelah ini ada kuliah lagi atau enggak itu untuk yang rombel 1, rombel 2 itu? Maksudnya dalam artian jika memang halo, gimana Dek? Jika memang kosong kan bisa dilanjutkan lagi dalam pembuatan ini itu, daripada kamu kosong nganggur atau apa. Bagaimana? Ada kuliah lagi jam? Halo? Halo? Oh, saya live dulu ya. Oke, Dik, terima kasih Mbak Jiri live dulu atas perhatiannya. Mohon maaf waktunya molor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tak bagi. Oh. Ya, ini malah Bu Liv, mungkin beliau ada agenda atau apa itu. Suara saya masuk toh? Masuk, Pak. Iya, tadi kayak miskomunikasi tadi. Ya, jadi saya stop ya.